gelombang kekuasaan yang gelap. Ketika tahta mulai goyah, dan suara kebenaran terdengar terlalu lantang. Selalu ada satu pertanyaan yang menghantui para penguasa. Mempertahankan kuasa dengan darah, atau melepaskannya demi menyelamatkan umat dari istana Fir'aun yang tenggelam oleh ketakutan. Ke tanah Jawa di bawah bayang-bayang Amangkurat I, hingga Indonesia di ambang perpecahan, saat Gus Dur berdiri di persimpangan sejarah. Kisah ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang harga sebuah kekuasaan. Jika Anda merasa kisah seperti ini penting untuk direnungkan bersama, tonton hingga akhir, sebarkan ke grup keluarga dan teman agar jadi pelajaran bersama. Jangan lupa like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah bermakna lainnya, dan tuliskan amin sebagai doa agar kita dijauhkan dari pemimpin zalim dan perpecahan. Semoga siapapun yang menyimak sampai akhir diberi kejernihan hati, keselamatan, dan hikmah dalam memandang sejarah. Dan sekarang, mari kita mulai kisahnya. Kekuasaan selalu lahir dari janji keteraturan, tetapi ia mulai rapuh ketika suara-suara kecil berani bertanya. Di balik tembok istana yang menjulang dan singgasana yang berlapis emas, ketakutan sering tumbuh diam-diam. Para penguasa memahami satu hal sejak awal sejarah. Senjata paling berbahaya bukan pedang, melainkan kata-kata yang menggoyahkan keyakinan rakyat. Saat bisik-bisik berubah menjadi seruan, dan seruan menjadi keyakinan, kekuasaan mulai merasa terancam. Dari sinilah pola lama terbentuk, bukan melindungi kebenaran, melainkan membungkamnya. Dalam kisah-kisah peradaban kuno, penguasa absolut memandang stabilitas sebagai harga mati, kritik dianggap racun, perbedaan pendapat dicap sebagai pemberontakan. Istana menjadi pusat kendali ketakutan, tempat keputusan-keputusan keras lahir, demi menjaga citra tak tergoyahkan. Aparat dikerahkan, hukum dipelintir, dan kekuatan dijadikan jawaban atas kegelisahan. Semua dilakukan dengan satu tujuan: memastikan suara yang mengganggu tak pernah tumbuh menjadi gelombang. Namun setiap tindakan represif justru menanam benih perlawanan yang lebih dalam. Rakyat yang hidup di antara janji keamanan dan bayang-bayang hukuman belajar membaca bahasa kekuasaan. Mereka melihat bagaimana penguasa lebih takut kehilangan legitimasi daripada kehilangan nyawa orang-orang kecil. Disinilah sejarah mulai bergerak pelan, namun pasti, membentuk jalur konflik yang berulang dari satu zaman ke zaman lain. Ketika suara dibungkam, kebenaran mencari jalan lain untuk muncul. Dan setiap kali kekuasaan memilih ketakutan sebagai dasar bertindak, ia sesungguhnya sedang menyiapkan panggung bagi tragedi berikutnya, sebuah panggung yang kelak akan diisi oleh tokoh-tokoh besar, keputusan-keputusan berat, dan pilihan moral yang menentukan arah sejarah selanjutnya. Di tengah kemegahan Mesir kuno, muncul seorang lelaki dengan tongkat di tangan dan keyakinan yang tak bisa dibungkam. Musa datang bukan membawa pasukan, bukan pula harta, tetapi membawa pesan yang langsung menusuk jantung kekuasaan. Hanya ada satu Tuhan, dan tidak ada manusia yang layak disembah. Bagi rakyat tertindas, pesan ini adalah harapan. Namun, bagi penguasa yang membangun kekuasaannya di atas klaim ketuhanan, pesan itu adalah ancaman ideologis yang mematikan. Bukan karena Musa kuat secara militer, tetapi karena keteketannya mampu meruntuhkan fondasi ketakutan yang selama ini menopang tahta. Fir'aun memahami bahaya ini dengan sangat cepat. Ia tidak melihat Musa sekadar sebagai nabi, melainkan sebagai simbol perlawanan yang bisa mengubah cara rakyat memandang kekuasaan. Jika satu kelompok mulai percaya bahwa Fir'aun bukan Tuhan, maka seluruh struktur kekuasaan bisa runtuh. Ide lebih berbahaya daripada pedang, karena ide tidak bisa dibunuh hanya dengan satu tebasan. Maka pertarungan pun berubah arah. Bukan sekadar adu kekuatan, tetapi perang narasi antara klaim kekuasaan dan kebenaran moral. Istana mulai bergerak. Musa dipanggil, diperdebatkan, dipertontonkan di hadapan rakyat dengan harapan wibawanya runtuh. Para penyihir dikerahkan, propaganda disebarkan, dan ancaman hukuman digantungkan bagi siapapun yang mengikuti ajarannya. Semua dilakukan untuk satu tujuan: memastikan pesan Musa tidak mengakar. Namun semakin ditekan, pesan itu justru semakin kuat. Bani Israel mulai melihat diri mereka bukan sekadar budak, tetapi umat dengan martabat. Di titik inilah kekuasaan menyadari kesalahannya yang paling fatal. Dengan memerangi gagasan, Firaun justru mengangkat Musa menjadi pusat perhatian. Konflik tidak lagi bisa dihentikan dengan kompromi, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar kekuasaan politik,
melainkan cara manusia memandang kebenaran. Dan ketika ide telah menyatu dengan keyakinan, sejarah hampir selalu bergerak menuju benturan yang lebih besar. Ketika kata-kata tak lagi mampu dibungkam, kekuasaan beralih pada bahasa yang paling purba. Kekerasan. Di Mesir kuno, ketakutan penguasa berubah menjadi kebijakan yang sistematis. Perintah dikeluarkan bukan untuk meyakinkan, tetapi untuk menakut-nakuti. Aparat bergerak dari rumah ke rumah, hukuman dijadikan tontonan, dan darah menjadi pesan sunyi yang dimaksudkan untuk menghentikan keyakinan sebelum ia tumbuh. Kekuasaan berharap, dengan menunjukkan akibat paling ekstrem, suara-suara akan kembali menjadi bisik yang tak berarti. Namun kekerasan memiliki hukum yang kejam. Ia memang bisa mematahkan tubuh, tetapi seringkali justru menguatkan tekad. Setiap cambukan, setiap ancaman, dan setiap nyawa yang melayang mengajarkan satu pelajaran pada rakyat. Kekuasaan tidak lagi berdiri di atas keadilan, melainkan ketakutan. Dari titik ini, jarak antara penguasa dan rakyat semakin lebar. Kepercayaan yang rapuh runtuh sepenuhnya, digantikan oleh kebencian yang disimpan dalam diam. Bagi Firaun, darah adalah alat untuk menjaga keteraturan. Namun, keteraturan semacam itu rapuh, karena ia menuntut kekerasan yang terus-menerus agar tetap berdiri. Setiap hari kekuasaan harus mengulang ancamannya, sebab sekali saja tekanan mengendur, keberanian akan muncul kembali. Inilah paradoks kekuasaan represif. Ia terlihat kuat, tetapi sesungguhnya sangat bergantung pada rasa takut yang tidak pernah stabil. Di tengah situasi ini, rakyat mulai menyadari bahwa penderitaan mereka bukan kesalahan takdir, melainkan pilihan politik. Kesadaran itu bergerak pelan, menyusup melalui cerita, doa, dan harapan yang dibagikan diam-diam. Kekuasaan mungkin berhasil menunda perubahan, tetapi tidak pernah benar-benar menghentikannya. Setiap tetes darah yang tumpah justru menuliskan catatan sejarah yang kelak dibaca ulang oleh generasi berikutnya. Dan ketika kekuasaan memilih darah sebagai jawaban terakhir, ia sesungguhnya telah mengakui kelemahannya sendiri. Dari sinilah sejarah bersiap melompat ke tempat lain, ke zaman lain, membawa pola yang sama: ketakutan penguasa, suara moral, dan keputusan-keputusan kejam yang meninggalkan luka panjang. Berabad-abad setelah Mesir kuno tenggelam dalam kisah kekerasan dan ketakutan, pola yang sama muncul di tanah Jawa. Kesultanan Mataram berdiri sebagai kekuatan besar, dengan istana yang megah dan kekuasaan yang menjangkau banyak wilayah. Namun di balik kemegahan itu, tahta tidak pernah benar-benar aman. Intrik istana, perebutan pengaruh, dan ketegangan antara pusat kekuasaan dan rakyat pelen-pelen menggerogoti fondasi kerajaan. Seorang raja bisa berkuasa penuh hari ini, tetapi kehilangan kepercayaan esok hari. Amangkurat I naik tahta dalam situasi yang tidak tenang. Ia mewarisi kerajaan besar, tetapi juga mewarisi kecurigaan yang mendalam terhadap siapapun yang berpotensi menantang kekuasaan. Bagi sang raja, stabilitas bukan sekadar tujuan, melainkan obsesi. Setiap bisik perlawanan dianggap tanda bahaya. Setiap tokoh berpengaruh di luar istana dipandang sebagai ancaman yang harus dikendalikan sebelum tumbuh menjadi kekuatan tandingan. Di Jawa abad ke-17, ulama dan tokoh agama memiliki posisi yang kuat di tengah masyarakat. Mereka bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga rujukan moral dan sosial. Pengaruh ini membuat istana gelisah ketika nasihat berubah menjadi kritik, dan kritik mulai memengaruhi rakyat. Kekuasaan merasa tersudut. Amangkurat I melihat potensi konflik yang bisa menggoyahkan tahta bahkan sebelum pedang diangkat. Ketegangan ini menciptakan suasana curiga yang menyelimuti kerajaan. Keputusan-keputusan mulai diambil bukan berdasarkan dialog, melainkan rasa takut kehilangan kendali. Istana menjadi pusat perencanaan langkah-langkah keras, sementara rakyat hanya bisa menebak arah angin kekuasaan. Sejarah seakan berulang, dengan panggung yang berbeda, tetapi naskah yang serupa. Dari Mesir ke Jawa, tahta yang goyah selalu melahirkan pilihan-pilihan ekstrem, pilihan yang akan membawa dampak panjang bagi hubungan antara penguasa dan suara moral di sekitarnya. Di mata Istana Mataram, ulama bukan sekadar pemimpin agama yang mengajarkan doa dan ibadah. Mereka adalah penjaga nurani masyarakat, tempat rakyat mencari keadilan ketika hukum istana terasa jauh. Di pesantren dan surau, kata-kata para ulama menyebar lebih cepat daripada perintah kerajaan. Nasihat yang sederhana seringkali berubah menjadi kritik sosial yang tajam, menyinggung ketimpangan,
pajak yang mencekik, dan perilaku elit yang jauh dari nilai moral. Pengaruh inilah yang membuat kekuasaan mulai merasa terancam. Amangkurat I memandang situasi ini dengan kecurigaan mendalam. Baginya, setiap figur yang memiliki loyalitas rakyat di luar kendali istana adalah potensi bahaya. Ulama yang dihormati dianggap mampu menggerakkan massa tanpa mengangkat senjata. Dalam logika kekuasaan, hal ini lebih berbahaya daripada pemberontakan terbuka, karena ia bekerja perlahan, meresap ke dalam kesadaran masyarakat. Ketika rakyat mulai mendengar ulama lebih daripada titah raja, legitimasi tahta perlahan terkikis. Hubungan antara istana dan ulama pun memburuk. Dialog digantikan oleh pengawasan. Nasihat dibaca sebagai hasutan. Laporan-laporan tentang pengajian dan pertemuan mulai dikumpulkan, seolah setiap doa menyimpan potensi makar. Amangkurat I semakin yakin bahwa stabilitas kerajaan hanya bisa dijaga jika sumber pengaruh alternatif ini dilenyapkan. Keputusan-keputusan penting tidak lagi mempertimbangkan dampak moral, melainkan hanya hitungan kekuasaan. Di tengah ketegangan ini, rakyat berada dalam posisi sulit. Mereka terjepit antara kesetiaan pada raja dan kepercayaan pada ulama yang selama ini membimbing kehidupan mereka. Ketakutan menyebar, bukan hanya karena ancaman hukuman, tetapi karena ketidakpastian arah kekuasaan. Jawa memasuki fase gelap ketika suara moral mulai dicurigai sebagai musuh negara. Sejarah kembali memperlihatkan pola yang sama. Ketika penguasa gagal membedakan kritik dari ancaman, ulama berubah dari penasehat menjadi target. Dan dari keputusan inilah, sebuah tragedi besar mulai mendekat, meninggalkan jejak luka yang tak mudah dihapus dari ingatan kolektif. Ketegangan yang lama dipelihara akhirnya meledak menjadi keputusan paling kelam dalam sejarah Mataram. Ketika rasa curiga telah mengalahkan akal sehat, kekuasaan memilih jalan pintas yang kejam. Perintah dikeluarkan dari istana dengan bahasa dingin dan tanpa keraguan. Para ulama yang selama ini dianggap sebagai sumber keresahan, diperlakukan bukan sebagai penasehat moral, melainkan sebagai musuh negara. Kekuasaan merasa perlu memberi pelajaran besar, bukan hanya untuk menghabisi lawan, tetapi untuk menanamkan rasa takut yang mendalam di benak rakyat. Penangkapan dilakukan secara serentak. Ulama dari berbagai daerah dikumpulkan dengan dalih pertemuan atau undangan istana. Banyak yang datang tanpa curiga, membawa keyakinan bahwa dialog masih mungkin terjadi. Namun harapan itu segera runtuh. Kekerasan terjadi dalam skala yang mengejutkan, meninggalkan darah dan jeritan di tanah yang sebelumnya menjadi pusat dakwah dan pengajaran. Tragedi ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga memutus mata rantai kepercayaan antara penguasa dan rakyat. Bagi Amangkurat I, tindakan ini dipandang sebagai langkah tegas untuk mengamankan tahta. Kekuasaan memang bertahan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Rakyat menyaksikan dengan ngeri bagaimana suara moral dilenyapkan tanpa ruang pembelaan. Ketakutan menyebar bukan karena kekuatan raja, melainkan karena ketidakpastian hidup di bawah kekuasaan yang siap menumpahkan darah demi stabilitas. Namun seperti yang selalu terjadi dalam sejarah, kekerasan tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Ia hanya menekan permukaan, sementara luka mengendap jauh di bawah. Dendam tumbuh dalam diam. Cerita berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tragedi ini menjelma simbol kekuasaan yang takut kehilangan kendali, sekaligus pengingat bahwa darah yang tumpah tidak pernah benar-benar hilang. Dari tanah Jawa yang sunyi oleh ketakutan, sejarah bersiap bergerak lagi. Pola lama kembali terbentuk. Kekuasaan yang bertahan lewat kekerasan, dan rakyat yang menyimpan ingatan. Ingatan inilah yang kelak akan membentuk perlawanan dalam wujud yang berbeda, di zaman yang berbeda pula. Waktu bergerak, kerajaan runtuh, dan nama-nama penguasa berganti. Tetapi pola kekuasaan jarang benar-benar berubah. Dari Mesir kuno hingga Jawa abad ke-17, satu benang merah terlihat jelas. Ketika legitimasi goyah, kekuasaan cenderung merespons dengan kekerasan. Sejarah tidak berjalan lurus. Ia berputar, mengulang ketakutan yang sama dalam bentuk yang berbeda. Setiap zaman memiliki dalihnya sendiri, tetapi inti keputusannya seringkali serupa membungkam suara yang dianggap mengancam. Para sejarawan mencatat bahwa kekerasan hampir selalu muncul ketika penguasa gagal membangun kepercayaan. Ketika dialog berhenti dan kritik dianggap makar, kekuasaan mulai menutup diri. Dalam kondisi seperti ini, hukum berubah menjadi alat,
bukan penyangga keadilan. Aparat tidak lagi bertugas melindungi, melainkan menekan. Rakyat pun belajar satu pelajaran pahit. Keselamatan tidak datang dari kebenaran, tetapi dari kepatuhan. Namun, kepatuhan yang lahir dari ketakutan tidak pernah bertahan lama. Ingatan kolektif menyimpan luka-luka lama itu. Cerita tentang pembantaian, penindasan, dan pengkhianatan nilai moral diwariskan melalui bisik-bisik, doa, dan kisah keluarga. Meski kekuasaan berusaha menghapus jejaknya, ingatan rakyat selalu menemukan cara untuk hidup. Dari ingatan inilah muncul kewaspadaan, bahkan sinisme terhadap janji-janji stabilitas yang dibangun di atas kekerasan. Setiap kali sejarah berulang, taruhannya semakin besar. Masyarakat menjadi lebih kompleks, jumlah korban berpotensi lebih luas, dan dampaknya menjalar ke banyak sisi kehidupan. Kekuasaan yang tidak belajar dari masa lalu akan kembali terperangkap dalam lingkaran yang sama menekan hari ini, menuai perlawanan esok hari. Dan ketika tekanan dilepaskan, konflik seringkali meledak dengan daya yang lebih dahsyat. Di titik inilah, cerita bersiap berpindah ke panggung yang lebih dekat dengan kehidupan modern. Dunia berubah, sistem berganti, tetapi pertanyaan dasarnya tetap sama. Apakah kekuasaan akan terus mengulang kesalahan lama, atau berani memilih jalan yang lebih sunyi, namun menyelamatkan banyak nyawa? Jawaban atas pertanyaan itu akan segera diuji di negeri yang tengah mencari arah baru setelah badai perubahan besar. Memasuki akhir abad ke-20, Indonesia berdiri di atas puing-puing kekuasaan lama. Reformasi membuka pintu kebebasan, tetapi juga melepaskan ketegangan yang lama terpendam. Kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di satu tangan, sementara institusi belum sepenuhnya siap menampung perubahan cepat. Di jalan-jalan, suara rakyat terdengar lantang. Di gedung-gedung negara, elit politik sibuk mencari pijakan baru. Harapan dan kecemasan berjalan berdampingan, menciptakan suasana yang rapuh dan mudah tersulut. Transisi demokrasi membawa tantangan besar. Konflik kepentingan bermunculan, kepercayaan publik belum pulih, dan luka masa lalu masih terasa. Militer, politisi, dan masyarakat sipil berada dalam posisi saling mengawasi. Di berbagai daerah, gesekan horizontal mulai muncul, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara kebebasan dan kekacauan. Indonesia seakan berada di persimpangan, di mana satu keputusan keliru dapat menyeret bangsa ke arah perpecahan yang lebih luas. Di tengah situasi ini, peran tokoh moral kembali menguat. Masyarakat mencari figur yang tidak hanya memahami politik, tetapi juga mampu meredam emosi kolektif. Sejarah sebelumnya mengajarkan bahwa kekuasaan yang mengandalkan represi hanya akan memperpanjang konflik. Namun, pelajaran itu belum tentu mudah diterapkan, terutama ketika tekanan datang dari berbagai arah sekaligus. Kekuasaan diuji bukan oleh musuh tunggal, melainkan oleh kompleksitas kepentingan yang saling bertabrakan. Ketegangan nasional semakin terasa ketika konflik elit terbuka ke ruang publik. Media menyorot perbedaan, massa bergerak dengan semangat yang mudah berubah menjadi amarah. Setiap pernyataan memiliki dampak berlipat, setiap keputusan berpotensi memicu reaksi berantai. Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin formal. Ia membutuhkan penyeimbang, seseorang yang memahami bahwa stabilitas sejati tidak lahir dari paksaan. Dari panggung inilah, sejarah bersiap memperkenalkan sosok yang berada tepat di tengah badai. Seorang ulama, intelektual, dan negarawan yang akan menghadapi dilema klasik kekuasaan dalam bentuk modern. Pilihan yang akan diambilnya tidak hanya menentukan nasib dirinya, tetapi juga arah bangsa yang sedang belajar berjalan di atas kebebasan. Di tengah pusaran transisi demokrasi yang belum stabil, muncul sosok yang tidak biasa dalam panggung kekuasaan Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai ulama, pemikir, sekaligus tokoh yang kerap melawan arus. Ia tidak tampil dengan bahasa kekuasaan yang kaku, melainkan dengan humor, keberanian moral, dan pandangan yang seringkali mengejutkan lawan maupun kawan. Ketika akhirnya ia berada di puncak kekuasaan nasional, harapan besar disematkan pada dirinya sebagai simbol perubahan yang lebih manusiawi. Namun tahta reformasi bukan tempat yang tenang. Gus Dur mewarisi negara dengan konflik politik terbuka, institusi yang saling curiga, dan elit yang belum sepenuhnya menerima perubahan. Setiap langkahnya diawasi, setiap ucapannya ditafsirkan berlapis-lapis. Di parlemen, dukungan yang semula tampak solid mulai retak. Di luar gedung kekuasaan, masyarakat sipil terbelah antara pembelaan fanatik dan kritik keras. Kekuasaan yang ia duduki berdiri di atas fondasi rapuh, jauh dari stabilitas yang ideal. Sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, Gus Dur memiliki basis massa yang besar dan loyal.
Jutaan orang melihatnya bukan sekadar pemimpin politik, tetapi simbol harapan moral. Dukungan ini memberi kekuatan sekaligus beban. Setiap tekanan terhadap dirinya berpotensi memicu reaksi luas di akar rumput. Situasi ini membuat setiap konflik elit memiliki risiko menjalar menjadi konflik horizontal. Sesuatu yang sangat disadari oleh Gus Dur sejak awal. Di ruang-ruang tertutup, peringatan mulai berdatangan. Politik tidak lagi bergerak dengan logika idealisme, melainkan dengan manuver dan perhitungan kekuasaan. Gus Dur dihadapkan pada kenyataan pahit. Niat baik saja tidak cukup untuk bertahan. Tahta yang ia duduki bukan hadiah, melainkan medan ujian yang menuntut pilihan-pilihan sulit. Ketegangan terus meningkat dan garis konflik semakin jelas. Gus Dur berada di tengah, dengan kekuasaan di tangannya dan potensi kekacauan di sekelilingnya. Dari titik inilah, sejarah Indonesia bergerak menuju momen krusial. Ketika satu keputusan dapat menentukan apakah reformasi akan bertahan dalam damai atau tergelincir ke jurang perpecahan yang lebih dalam. Tekanan terhadap Gus Dur tidak lagi bersifat wacana, melainkan bergerak menuju konfrontasi nyata. Konflik politik di pusat kekuasaan merembes ke akar rumput, memanaskan emosi para pendukungnya. Di berbagai daerah, suara pembelaan terdengar semakin keras. Spanduk, mimbar, dan forum-forum massa menjadi ruang pelampiasan kekecewaan. Situasi nasional terasa tegang, seolah menunggu satu percikan kecil untuk berubah menjadi ledakan besar. Gus Dur memahami betul kekuatan yang dimilikinya. Basis pendukungnya bukan massa pasif, melainkan komunitas yang terorganisir dan siap bergerak jika merasa keadilan diinjak. Dalam sejarah Indonesia, mobilisasi massa seringkali menjadi penentu arah politik. Sekali turun ke jalan, dinamika bisa berubah cepat dan sulit dikendalikan. Kekuasaan jalanan memiliki logika sendiri, yang tidak selalu sejalan dengan niat awal para pemimpinnya. Di sisi lain, elit politik dan aparat keamanan membaca situasi dengan cemas. Setiap pernyataan Gus Dur, setiap isyarat dukungan dari tokoh-tokoh akar rumput, dipantau dengan ketat. Kekhawatiran akan bentrokan horizontal mulai mengemuka. Indonesia yang baru saja keluar dari otoritarianisme belum memiliki daya tahan kuat menghadapi konflik besar. Luka lama masih basah, dan trauma kekerasan kolektif belum sepenuhnya sembuh. Nasihat datang dari berbagai arah. Ada yang mendorong perlawanan terbuka, ada pula yang mengingatkan bahaya pertumpahan darah. Gus Dur berada di tengah pusaran ini, menyadari bahwa satu kata darinya bisa menggerakkan jutaan orang. Kekuasaan yang ia miliki bukan hanya formal, tetapi juga emosional. Disinilah dilema itu terasa paling nyata. Menggunakan kekuatan demi mempertahankan posisi, atau menahan diri demi mencegah kehancuran yang lebih luas. Malam-malam menjadi lebih sunyi, tetapi juga lebih berat. Di balik kesederhanaannya, Gus Dur menimbang risiko yang tidak tertulis di buku politik manapun. Keputusan yang akan diambil bukan sekadar soal jabatan, melainkan nasib bangsa. Dan ketika potensi ledakan semakin dekat, sejarah menunggu satu pilihan yang akan menentukan arah cerita selanjutnya. Di saat tekanan mencapai puncaknya, ruang pengambilan keputusan menjadi semakin sempit. Gus Dur tidak hanya berhadapan dengan lawan politik, tetapi juga dengan harapan dan emosi jutaan orang yang berdiri di belakangnya. Setiap opsi memiliki konsekuensi besar. Bertahan dengan perlawanan terbuka berarti mempertaruhkan stabilitas nasional. Mundur berarti menanggung tuduhan kalah dan dikhianati. Di antara dua jalan ekstrem itu, ada satu pilihan sunyi yang jarang dibicarakan. Menahan diri sepenuhnya. Di sekelilingnya, suara-suara nasihat saling bertabrakan. Sebagian mendorong langkah tegas, mengingatkan bahwa kekuasaan tidak pernah diberikan dengan sukarela. Yang lain mengingatkan betapa rapuhnya persatuan bangsa dan betapa mudahnya konflik elit berubah menjadi bentrokan horizontal. Gus Dur mendengarkan semuanya, tetapi ia juga membawa ingatan sejarah yang panjang. Ia tahu, sekali massa bergerak, tidak semua bisa kembali ke rumah dengan selamat. Kekuatan terbesar Gus Dur justru terletak pada kemampuannya membaca dampak jangka panjang. Ia memahami bahwa kemenangan politik hari ini bisa menjadi bencana kemanusiaan esok hari. Dalam kesunyian batinnya, pertanyaan yang dihadapi bukan lagi bagaimana mempertahankan jabatan, melainkan bagaimana mencegah bangsa ini saling melukai. Kekuasaan, baginya, bukan tujuan akhir, melainkan amanah yang bisa dilepas jika berubah menjadi sumber malapetaka. Pilihan untuk tidak memilih perlawanan adalah pilihan yang paling sulit dijelaskan.
Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada narasi heroik yang mudah dicerna. Yang ada hanya keheningan dan kekecewaan sebagian pendukung. Namun di balik itu, ada satu hal yang diselamatkan. Ruang damai agar konflik tidak menjalar ke jalanan. Sejarah seringkali memuliakan mereka yang menang dengan suara keras, tetapi jarang mencatat mereka yang menahan diri dalam sunyi. Gus Dur berdiri di titik itu, memandang kekuasaan bukan sebagai mahkota yang harus dipertahankan mati-matian, melainkan sebagai beban yang boleh diletakkan demi keselamatan yang lebih besar. Dan dari keputusan yang tidak diambil inilah, arah cerita bergerak menuju momen paling menentukan. Ketika keputusan akhirnya diambil, suasana politik Indonesia terasa menahan napas. Tidak ada seruan perlawanan, tidak ada mobilisasi massa, dan tidak ada perintah untuk turun ke jalan. Di tengah ekspektasi akan benturan besar, yang muncul justru sikap tenang yang mengejutkan banyak pihak. Gus Dur memilih menerima kenyataan politik yang pahit tanpa mengerahkan kekuatan yang sebenarnya ia miliki. Keputusan itu terasa sunyi, tetapi dampaknya sangat luas. Bagi sebagian pendukungnya, langkah ini sulit dipahami. Ada rasa kecewa, bahkan marah, karena mereka yakin perlawanan masih mungkin dilakukan. Namun Gus Dur melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat. Ia membaca tanda-tanda rapuhnya persatuan nasional, ketegangan yang siap meledak, dan potensi korban yang tidak pernah muncul dalam perhitungan politik elit. Dalam pandangannya, satu nyawa rakyat terlalu mahal untuk ditukar dengan satu kursi kekuasaan. Di gedung-gedung negara, ketegangan perlahan mereda. Aparat bersiaga, tetapi bentrokan besar yang dikhawatirkan tidak terjadi. Jalan-jalan tetap ramai oleh aktivitas warga biasa, bukan oleh amarah kolektif. Indonesia melewati satu fase berbahaya tanpa harus menambah daftar luka nasional. Banyak yang baru menyadari kemudian bahwa ketenangan itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari keputusan sadar untuk tidak memicu konflik. Tahta yang dilepaskan itu menjadi simbol yang kuat. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu harus dipertahankan sampai titik darah terakhir. Dalam sejarah politik yang sering diwarnai kekerasan, langkah ini terasa asing, bahkan dianggap lemah oleh sebagian kalangan. Namun justru dalam keasingan itulah nilai moralnya tersembunyi. Gus Dur meninggalkan jabatan, tetapi tidak meninggalkan pengaruh. Keputusannya menjadi penanda bahwa ada cara lain menghadapi krisis kekuasaan selain kekerasan dan paksaan. Dari sini, cerita tidak berakhir, melainkan berbelok ke masa yang lebih jauh ke belakang, ke sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Ketika dilema serupa pernah dihadapi dan dijawab dengan pilihan yang sama sunyinya, berabad-abad sebelum konflik modern dan negara bangsa terbentuk, umat Islam pernah berdiri di persimpangan sejarah yang jauh lebih mendasar. Setelah gelombang fitnah dan peperangan internal, dunia Islam berada dalam kondisi lelah dan terpecah. Darah telah tertumpah, kepercayaan retak, dan masa depan umat terasa suram. Di tengah situasi inilah, tampuk kepemimpinan berada di tangan seorang cucu Nabi, sosok yang memiliki legitimasi kuat, baik secara nasab maupun moral. Sayyid Hasan bin Ali tidak naik ke puncak kekuasaan dalam keadaan damai. Ia mewarisi konflik besar yang belum selesai dengan barisan pendukung yang siap berperang dan lawan politik yang juga memiliki kekuatan nyata. Secara militer, peluang untuk melanjutkan perlawanan masih terbuka. Pasukan tersedia, loyalitas ada, dan tuntutan keadilan menggema di banyak tempat. Namun, semua itu berdiri di atas tanah yang rapuh. Karena setiap langkah menuju perang baru berarti memperpanjang luka umat. Di hadapannya terbentang dua jalan yang sama-sama berat. Mempertahankan kekuasaan dengan senjata berarti mempertaruhkan ribuan nyawa kaum muslimin. Sementara mundur berarti menerima tuduhan lemah dan kehilangan posisi tertinggi. Tidak ada pilihan yang benar-benar nyaman. Dalam situasi seperti ini, kebanyakan pemimpin akan memilih kemenangan jangka pendek demi menjaga wibawa. Tetapi Sayyid Hasan melihat persoalan dari sudut yang lebih luas. Ia membaca kelelahan umat, mendengar jeritan para ibu, dan memahami bahwa perang saudara tidak pernah melahirkan pemenang sejati. Kekuasaan, dalam pandangannya, bukan tujuan akhir dari kepemimpinan Islam. Tujuan yang lebih besar adalah menjaga persatuan dan mencegah darah sesama muslim terus mengalir. Kesadaran inilah yang perlahan membentuk arah keputusannya. Di tengah tekanan pendukung dan ancaman lawan, Sayyid Hasan memilih menahan ambisi politiknya. Pilihan ini tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari tanggung jawab moral yang besar. Sejarah pun bersiap mencatat sebuah keputusan yang kelak menjadi salah satu contoh paling sunyi, tetapi paling menentukan
Dalam perjalanan umat Islam, keputusan itu akhirnya diambil dalam suasana yang jauh dari sorak kemenangan. Sayyid Hasan bin Ali memilih jalan yang paling berat bagi seorang pemimpin. Menyerahkan kekuasaan demi menghentikan pertumpahan darah. Bukan karena ia kehilangan dukungan, bukan pula karena kekurangan kekuatan, tetapi karena ia menolak menjadikan nyawa umat sebagai alat tawar-menawar politik. Di hadapan situasi yang terus memanas, langkah ini menjadi penanda bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan pedang terhunus. Perjanjian damai yang disepakati membawa keheningan yang aneh. Banyak pengikutnya terdiam, sebagian kecewa, sebagian lain bingung. Mereka terbiasa melihat kekuasaan dipertahankan dengan perlawanan, bukan dilepaskan dengan kesadaran. Namun, di balik kekecewaan itu, gelombang perang yang nyaris pecah perlahan mereda. Pasukan yang semula bersiap bertempur kembali ke perkemahan, dan kota-kota yang tegang mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Sayyid Hasan menanggung beban keputusan itu seorang diri. Ia menerima tudingan, bisik-bisik, bahkan penilaian tidak adil dari mereka yang hanya melihat kekuasaan sebagai tujuan akhir. Tetapi ia memahami satu hal yang sering diabaikan pemimpin lain. Perang saudara selalu meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada kekalahan politik. Dengan menyingkir dari tahta, ia menyelamatkan umat dari siklus balas dendam yang sulit dihentikan. Penyerahan kekuasaan itu bukan akhir dari pengaruhnya. Justru dari titik inilah makna kepemimpinannya semakin jelas. Ia menunjukkan bahwa moralitas bisa berdiri lebih tinggi daripada ambisi, dan persatuan lebih berharga daripada kemenangan simbolik. Keputusan ini menjadi fondasi stabilitas sementara, memberi umat ruang untuk memulihkan diri dari konflik panjang. Dalam sunyi sejarah, langkah Sayyid Hasan menjadi contoh langka tentang keberanian yang tidak berisik. Ia mengajarkan bahwa kadang-kadang kemenangan terbesar seorang pemimpin adalah ketika ia memilih untuk tidak menang. Dan dari pilihan inilah, benang merah sejarah mulai terlihat, menghubungkan masa lalu dengan keputusan-keputusan serupa di zaman yang jauh berbeda. Waktu memisahkan Sayyid Hasan bin Ali dan Gus Dur dengan jarak lebih dari 1000 tahun, budaya yang berbeda, serta sistem politik yang nyaris tak bisa dibandingkan. Namun ketika sejarah diletakkan berdampingan, terlihat satu kesamaan yang mencolok. Keduanya berdiri di persimpangan yang sama. Di hadapan mereka, ada kekuasaan yang sah, dukungan massa yang nyata, dan peluang untuk melawan. Tetapi di balik semua itu, ada bayangan perang saudara yang mengintai, siap menelan nyawa orang-orang yang tidak pernah ikut menentukan keputusan elit. Sayyid Hasan melihat umat yang lelah oleh konflik, sementara Gus Dur membaca bangsa yang rapuh setelah puluhan tahun tekanan dan ketidakadilan. Keduanya memahami bahwa kekerasan tidak pernah berhenti pada satu generasi. Ia diwariskan, dibalas, dan dipelihara oleh ingatan kolektif. Dalam situasi seperti itu, mempertahankan kekuasaan bisa berarti membuka pintu bagi tragedi yang jauh lebih besar daripada kehilangan jabatan. Pilihan yang mereka ambil tidak populer. Banyak pendukung merasa dikhianati, banyak lawan menafsirkan langkah itu sebagai kelemahan. Namun sejarah jarang adil pada keputusan yang mencegah bencana, karena tidak ada ledakan dramatis yang bisa dirayakan. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang sering dianggap biasa, padahal ia lahir dari pengorbanan besar. Baik di abad pertama Islam maupun di Indonesia modern, keputusan untuk menahan diri menuntut keberanian yang berbeda. Bukan keberanian untuk menyerang, tetapi keberanian untuk menanggung kesalahpahaman dan penilaian keliru. Keduanya memilih memikul beban itu agar orang lain tidak harus memikul peti mati. Dua zaman ini menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak selalu diukur dari lamanya seseorang bertahan di puncak. Kadang, kekuasaan paling bermakna justru terlihat ketika seseorang berani turun, demi memastikan bahwa sejarah tidak kembali ditulis dengan darah. Dari sinilah, cerita mendekati penutupnya, membawa satu pertanyaan terakhir tentang arti kemenangan yang sesungguhnya. Sejarah akhirnya mempertemukan 4 sosok dalam satu garis makna yang sama, meski mereka hidup di zaman dan dunia yang berbeda. Firaun dan Amangkurat I memilih mempertahankan kekuasaan dengan rasa takut dan darah. Tata mereka berdiri di atas pembungkaman, kekerasan, dan keyakinan bahwa stabilitas hanya bisa dijaga dengan tangan besi. Kekuasaan semacam ini tampak kokoh di permukaan, tetapi rapuh di dalam, karena ia selalu membutuhkan korban baru untuk tetap berdiri. Di sisi lain, Sayyid Hasan bin Ali dan Gus Dur mengambil jalan yang jarang dipilih pemimpin. Mereka memiliki legitimasi, dukungan, dan kekuatan untuk melawan. Namun keduanya melihat sesuatu yang lebih besar
dari ambisi pribadi. Mereka membaca arah sejarah, menghitung harga kemanusiaan, dan menyadari bahwa kemenangan politik tidak sebanding dengan nyawa yang akan hilang. Dalam kesadaran itulah, kekuasaan dilepaskan bukan sebagai tanda kalah, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral. Pilihan ini sering disalahpahami. Dunia lebih mudah mengingat suara meriam daripada keheningan damai. Pemimpin yang menumpahkan darah sering dicatat sebagai penakluk, sementara mereka yang mencegah perang justru dilupakan. Padahal, tanpa keputusan-keputusan sunyi itu, daftar korban sejarah akan jauh lebih panjang. Perdamaian yang tidak terjadi seringkali tidak dianggap sebagai peristiwa, meski dampaknya menyelamatkan banyak kehidupan. 4 tokoh ini memperlihatkan dua wajah kekuasaan. Yang satu melihat rakyat sebagai alat untuk mempertahankan tahta, yang lain memandang tahta sebagai alat untuk melindungi rakyat. Perbedaan ini menentukan apakah sebuah kekuasaan akan dikenang dengan ketakutan atau dengan rasa hormat yang tumbuh perlahan. Pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang siapa yang berkuasa paling lama, tetapi tentang siapa yang berani menahan diri ketika kekuasaan memberi kesempatan untuk menyakiti. Dari pilihan-pilihan inilah, kita diajak merenung. Ketika berada di posisi menentukan, apakah kita ingin dikenang sebagai pemenang yang meninggalkan luka, atau sebagai penjaga yang mencegah darah mengalir? Kisah ini berakhir di sini, tetapi pertanyaannya terus hidup bersama kita.